alladzi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Qala Allah ta'ala bi kabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa khalaqa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wa arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya masyarakat syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj innahu Abadul basar wa asal faraj wa ma lam yastati fa'ali bisawm wa innahu lamujah. Apalaiton anikah sunati pamarugan sunati pada sabit. Hadirin hadirat yang berbahagia, sebentar lagi kita akan bersama-sama menyaksikan calon mempelai pria Mas Niko Puji Pratama. Panggilannya Niko, Mas Niko. Mas Niko ini sebentar lagi akan mengucapkan kalimat kabul. Kalimat kabul itu cukup mudah untuk diucapkan karena kalimat ini cukup pendek. Yang pertama, yang kedua, kalimat ini dari dulu zaman dulu tidak pernah berubah. Mantan zaman dulu jawabnya ya sama seperti ini, saya nikahnya gitu. Yang ketiga, kalau masih kesulitan saya bawakan catatan saking mudahnya gitu. Tapi beban dan tanggung jawab setelah mengucapkan kalimat kabul itu tentu saja yang tidak ringan. Karena begitu mengucapkan kalimat kabul, Mas Niko akan menjadi seorang suami, seorang kepala rumah tangga yang tentu saja nanti akan mempunyai kewajiban serta tanggung jawab. Di antaranya yang pertama, sebagai seorang suami, Mas Niko tentu saja nanti berkewajiban untuk bisa melindungi keluarganya. Yang kedua, sebagai seorang suami, Mas Niko juga berkewajiban untuk bisa mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga pada umumnya, mulai dari sandang, pangan, papan atau tempat tinggal, biaya kesehatan keluarga, biaya pendidikan bagi putra putri panjenengan nanti, itu semua akan menjadi tanggung jawab Mas Niko. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, sebagai seorang suami, Mas Niko nanti tentu saja berkewajiban untuk senantiasa mendidik, membimbing istri dan putra putrinya agar senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Karena besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Mas Niko dan kita semua para suami tentu saja akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap amanah yang diberikan kepada kita semua. Jadi istri dan putra putri kita adalah amanah dari Allah yang tentu saja besok harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini tentu saja yang dibutuhkan adalah keteladanan Mas Niko. Mas Niko ingin besok istri dan putra putrinya rajin beribadah, rajin sholat, rajin baca Al-Quran, rajin sholat malam, ibadah dan lainnya, maka teladani dulu mereka dengan pandangan sendiri senantiasa rajin beribadah. Kalau Mas Niko ingin besok istri dan putra putrinya berakhlak baik, berakhlakul karimah, maka tunjukkan kepada mereka mulai sekarang dengan panjenengan sendiri senantiasa berakhlak baik, berakhlakul karimah. Nah, ini tentu saja tidak mudah. Karena itu setidaknya satu hal yang perlu saya ingatkan kepada kedua mempelai untuk saat ini, yaitu untuk meniati dulu nikah ini dengan niat yang baik dan benar. Karena nikah ini adalah perintah atau anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Nikah ini dilaksanakan tentu saja karena kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi insya Allah kalau diniati dengan niat yang baik dan benar, nikah ini akan bernilai ibadah. Dan yang bernilai ibadah tentu saja tidak hanya pernikahannya kali ini, tapi ketika nanti panjenengan berdua melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban panjenengan sebagai seorang suami maupun seorang istri, juga insya Allah akan bernilai ibadah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza tazawwajal abdu wa qad istakmala niswatin falyattaqillah fi nisfil baqi." Ketika hambaku menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Itu karena mayoritas aktivitas panjenengan berdua nanti akan lebih banyak berkaitan dengan tugas-tugas dan kewajiban panjenengan sebagai seorang suami maupun seorang istri. Yang terakhir, kita doakan bersama semoga pernikahan ini memberi penyemangat bagi kedua mempelai dalam menjalankan aktivitasnya nanti, khususnya Mas Niko tentu saja.
Jadi nek bernikah niku nggih harapane tambah bersemangat, tambah sregep kerjane. Itu tambah bersemangat. Ampun bernikah malah rasa-rasen dolnya betenang saya. Juga kita doakan semoga pernikahan ini akan menjadikan kedua mempelai lebih meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapannya setelah menikah semoga ibadah mereka menjadi lebih baik lagi. Kita doakan khusus untuk Mas Niko, semoga nanti dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami, seorang kepala rumah tangga, senantiasa mendapatkan pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang kita harapkan tentu saja Mas Niko nanti akan bisa membawa keluarganya menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat berbahagia, demikian khutbah nikah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan bila kita awali ucapan berbeda pagi hari ini dengan bersama-sama baca istighfar.